Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai footprinting dan recognize. Jadi footprinting itu adalah segala kegiatan mengumpulkan informasi mengenai target yang akan kita serang. Jadi sebelum melakukan penguasaan sistem atau footprinting, ini bisa disebut merupakan suatu seni mencari atau mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan target yang akan diserang. Apa sih proses footprinting ini penting? Karena 90% seorang cracker ini dihabiskan untuk mengumpulkan informasi, sedangkan 10%-nya untuk melakukan percobaan untuk menguasai sistem target. Footprinting dibagi jadi dua, ada yang namanya inner footprinting dan outer footprinting. Inner footprinting ini adalah mencari informasi terhadap suatu situs di mana kita ini sudah berada di dalam jaringan komputer, jadi dari lokal. Nah, untuk outer footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana kita tidak berada dalam jaringan komputer target, jadi kita dari luar jaringan. Nah, untuk recognize ini adalah suatu tahap persiapan di mana pihak yang akan melakukan serangan ini berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai target atau sasaran yang ingin diserang sebelum rangkaian proses penyerangan dilaksanakan. Cara menemukan jangkauan jaringan pada footprinting ini dengan menemukan kisaran alamat IP. Ini bisa menggunakan ARIN, WIS-tool, atau database pencarian. Traceroute adalah perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Jadi ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP, Echo Request, ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Rute yang ditampilkan adalah daftar interface router. Ini yang paling dekat dengan host. Jadi ini adalah jalur antara host dan tujuan. Ini traceroute analysis atau analisis traceroute. Jadi penyerang melakukan traceroute untuk mengekstrak informasi tentang topologi jaringan, tentang routernya dan lokasi firewall. Nah, di sini ada misalnya si penyerang melakukan atau menjalankan beberapa traceroute untuk mendapatkan informasi. Misalnya di sini traceroute 1.10.10.20. Nah, kedua hop terakhir adalah 1.1.10.1. Jadi di sini penyerang dapat menggambar diagram jaringan. Footprinting metodologi. Jadi seperti gambar yang terlihat ini menunjukkan arah ke setiap gambar yang menunjukkan ke langkah atau metode footprinting dari internet footprinting. Terus menuju ke competitive intelligence. Bisa selanjutnya ke WHOIS footprinting, ke DNS footprinting, ya, sampai ke Google hacking. Competitive intelligence gathering, karena di sini bisnis bergerak dengan cepat. Jadi misalnya siklus produk dalam jangka 1 bulan, bukan dalam 1 tahun. Jadi rekan bisnis bisa menjadi pesaing apabila kita sebagai rekan bisnisnya ini melanggar kontrak, ya. Di competitive intelligence adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, pertemuan, menganalisis, memverifikasi, dan menemukan informasi tentang pesaing kita dari internet. Ini langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, bandingkan produk yang kita punya dengan yang dibuat oleh pesaing. Yang kedua, analisis posisi penjualan. Yang ketiga, mencari tahu daftar perusahaan pesaing
dalam penjualan. Yang keempat, tingkatkan tenaga penjual di sini melalui cerita gitu ya, saing dan bagaimana penawaran itu menang maupun kalah di kompetitif area. Yang kelima, buat sebuah profil dari CEO dan seluruh staf manajemen di pesaing. Nah, ini kapan perusahaan ini siap gitu ya, bagaimana cara mengembangkannya, terus apa saja rencana perusahaan, bisa ABI, Inform Global gitu ya, ProQuest, ada Factiva, Businessware gitu ya. Locate internal URL. Jadi di sini internal URL ini bisa memberikan wawasan mengenai unit organisasi perusahaan. Terus juga bisa menemukan URL perusahaan internal dari kesalahan metode. Dan juga terus ini untuk menemukan internal URL. Ini ada websitenya gitu ya, jadi microsoft.com. Ini bisa menuju ke support microsoft.com, bisa ke technet.microsoft.com, dan juga bisa ke Microsoft msdn.microsoft.com. Ini jadi dia berlanjut dari situs awal itu microsoft.com. Mengenali untuk perusahaan website bisa privat dan website pribadi. Untuk mencari informasi perusahaan, jadi informasi misalnya mengenai update gitu ya, bisa database karyawannya, press release, ada kontak informasi ya, jadi kita mencari informasi-informasi yang ada di internet mengenai suatu target. Nah, tekniknya bisa ekstrak, archive, bisa mirroring website, bisa di website, bisa cari orang gitu ya, sama competitive intelligence. Nah, ini alat-alat untuk ambil data perusahaan menggunakan data web data extractor. Jadi kita bisa mengambil informasi mengenai email, nomor telepon, fax dari internet. Ya, ada Spiderfoot. Ini untuk buat printing mengenai domain. Ada Roptex. Ini robot Roptex bot gitu ya. Untuk title dan meta informasi. Untuk printing juga bisa dari mesin pencari. Jadi di sini contohnya bisa dari Google, dari Bing, dari Axe, dari Yahoo. Ya. Nah, si penyerang ini bisa menggunakan mesin mencari untuk ekstrak informasi mengenai target, bisa seperti platform teknologi, halaman detail, halaman login, ya, yang membantu dalam performing social engineering gitu ya misalnya. Dan juga si mesin pencari ini bisa memberikan informasi yang sensitif, yang misalnya yang sudah dihapus dari www atau World Wide Web. Bukan informasi lokal, misalnya menggunakan Google Earth. Ini gunanya untuk mendapatkan lokasi tempat dari suatu target, ya. Terus juga bisa dari gambar satelit di tempat tinggalnya, misalnya lebih jelas posisi kantornya ada di mana. Ini juga kita bisa mencari karyawan gitu, ada orang. Ini ada residential address, ada kontak number, ya, ada date of birth, ada email address, ada satu picture, ada private resident. Bisa kita cari semua informasinya dari internet. Kita juga bisa mencari orang atau target kita dari PayPal gitu ya, paypal.com. Nah, di sini si
PPL ini menggunakan teknik yang dikenal sebagai web crawling gitu ya, untuk mengekstrak informasi tentang orang-orang. Dan ini merujuk ke repository besar mengenai konten yang mendasari dokumen yang ada di dalam database online. Nah, di sini bisa kita cari orang lagi gitu ya, orang yang akan kita cari atau target. Ini bisa kita cari lagi di social network service, misalnya contohnya cari di Facebook atau di Twitter. Dan juga bisa mencari informasi dari jasa keuangan, misalnya di sini tentang finansial atau informasi dari jasa keuangan, contohnya dari email Yahoo gitu ya, finance. Dan juga bisa mencari informasi dari situs pekerjaan. Nah, di sini ada job requirement, terus ada employee profile-nya, ada hardware informasi, terus ada software informasi gitu ya. Di sini bisa kita mencari informasi yang kita butuhkan. Baik, terima kasih.